kalau tidak sanggup difonis manusia, membebek di bawah aja ya. Jangan Cek framing aja ya. lah. Bahas agamamu. Ya udah jelaskan Tritunggal itu apa? Menjaga Ngapain marah, orang. Dek? Dinda dengar Jangan, Dinda ya. jangan gitu deh. Waduh, gini loh Dinda ya. Mungkin aku udah pantaran mama mungkin. Gini loh Dinda. Kalau seandainya Dinda tidak sepakat dengan apa yang Bunda Gembala sampaikan, Dinda kan tinggal membantah. Bunda kan santai orangnya. Coba adik bicara, jelaskan apa yang dimaksud dengan Tritunggal. Apakah itu konsep tentang kebagaimanaan Tuhan atau tentang Tuhan itu? Karena kalau dikatakan Tuhan itu Tritunggal, maka itu konsep Tuhan yang terkonsep. Itu aja. Oke, satu-satu ya. Oke, silakan bertanya apa? Tuhanmu berbulu. Tuhan saya tidak berbulu. Oke, saya bertanya, siapa Tuhanmu? Teman-teman dengar ya. Tuhannya tidak berbulu. Ya, itu Siapa dari lahir. Atau dari cukup. Belum apa-apa udah bohong ini. Aduh. Gantian lah. Bu. Nah, Bentar dulu bro, bentar. Ya, ini menarik. Kita di mic dulu. Moderator tolong standby dong, bantu di mic dulu ya. jangan ketawa terpaksa lah. Enggak. Teman-teman perhatikan baik-baik. Tuhannya saudara kita ini tidak berbulu. Setahu saya, Tuhannya kawan-kawan kita ini orang, namanya Yesus. Apakah betul Anda mengaku Yesus itu botak, tidak berbulu sama Nah, mana sekali? datanya? Artinya, loh, berarti Tuhan Mana bukan datanya? Yesus tah? Mana Bukan datanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Stimulus namanya. Maksudnya gimana itu Uni? Gini, saya mempersepsikan bahwa kertas itu putih karena saya melihat kertas itu. Maka Tuhan tidak terpersepsikan. Pengetahuan tentang Tuhan itu bukan dari persepsi, bukan dari kognitif, tapi dari pewahyuan. Maka pengetahuan tentang Tuhan itu tidak berangkat dari bagaimana caranya kita mengeluarkan dari pikiran kita. Tuhan tak terpikirkan, tapi dari
Contoh Bismillahirrahmanirrahim, maka kita tahu bahwa Allah memiliki sifat Ar-Rahmanur Rahim. Kita dapat infonya. Kemudian ketika sampai di kuping kita, maka kognitif kita ini, korteks kita memprosesnya. Maka Ar-Rahman Ar-Rahim itu apa sih maksudnya? Maka keluarlah menjadi produk yang disebut persepsi. Maka ini disebut dengan konsep. Maka bukan Tuhan yang terkonsep, tetapi pemikiran kita tentang Tuhan yang terkonsep. Beda di Kristen. Kalau di Kristen, aduh, ganti dulu pakai kota dulu nih, bermasalah ini kayak ini. Bentar dulu. Bentar, pakai kota dulu nih, ya. Jam-jam segini nih bermasalah wifi, bentar. Kayaknya bagus kalau ganti wifi yang Elon Musk itu, ini bisa dibawa kemana-mana, ini pindah, ya kan? Oke Bang Greg, Uni saya pamit dulu. Uni kita tunggu besok. Di sana banyak domba-domba. Insyaallah ya. Kandang. Insyaallah. Saya cuma bisa berkata insyaallah. Siap Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kita kembali lagi nih. Maka Tuhan itu tidak mungkin terkonsep. Itulah kenapa dikatakan bahwa tauhid itu bukan hanya sekedar konsep tapi juga prinsip. Apa yang dimaksud dengan tauhid? Tauhid itu pernyataan sikap, mengatakan dan mengimani, mengikrarkan, melisankan dan mempercayai dan kemudian menunjukkan dengan perbuatan bahwa Allah itu adalah Tuhan satu-satunya yang layak disembah. Itulah tauhid. Jadi tidak ada di Al-Quran itu dikatakan Allah adalah Tuhan yang tauhid. Nggak ada begitu. Kenapa seperti itu? Karena Allah tidak terkonsep. Karena Al-Quran bukan konsep. Al-Quran adalah wahyu. Maka wahyu apa maksudnya? Perkataan Allah. Di dalamnya itu ada dua esensi. Muhammad mutasyabihat. Muhammad ayat yang jelas, tanpa pun kita belajar tinggi-tinggi kita paham maknanya, kemudian baru kita paham setelah makna mendalamnya kita paham setelah kita kaji. Nah, ini kalau kita bicara terkait tentang Tritunggal, beda dengan Tauhid. Tritunggal ini, apa Tritunggal? Bapa, Putra, Roh Kudus. Maka ini adalah Tuhannya yang terkonsep, ya, Tuhannya yang terkonsep. Dan ini melanggar kode etik atau filsafat dasar terkait tentang definisi Tuhan. Terus aneh. Ya, kalau tidak sanggup di voice manusia, membebek di bawah aja ya. Jangan framing lah. Bahas agamamu. Ya udah jelaskan Tritunggal itu apa? Ngapain marah? Dek, Dinda dengar ya. Jangan gitu, Dek. Waduh, gini loh Dinda ya. Mungkin aku udah pantaran mama mungkin. Gini loh Dinda. Kalau seandainya Dinda tidak sepakat dengan apa yang Bunda Gembala sampaikan, Dinda kan tinggal membantah. Bunda kan santai orangnya. Coba adik bicara, jelaskan apa yang dimaksud dengan Tritunggal. Apakah itu konsep tentang kebagaimanaan Tuhan atau tentang Tuhan itu? Karena kalau dikatakan Tuhan itu Tritunggal, maka itu konsep Tuhan yang terkonsep. Kenapa? Karena itu kebagaimanaan Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka dengan demikian kalian menyepakati bahwa Tuhan terkonsep. Tuhan itu tidak mungkin terkonsep kecuali Tuhan produk pikir manusia. Contoh, Tuhan menurut Tertullianus, uno substansi tres persona. Berarti ini Tuhan menurut pikiran manusia. Kalau kita bicara tentang Tuhan, harusnya itu adalah Tuhan menurut Tuhan itu sendiri. Nggak bisa kita katakan Tuhan menurut si Anu, ya udah Tuhan menurut si Jun. Berarti Tuhan menurut si Jun seperti apa? Tuhan menurut saya adalah Tuhan yang memberikan saya uang, yang memberikan saya kenikmatan dunia akhirat, saya tidak bekerja. Itu berarti Tuhan menurut dia. Maka kitab sucinya ada buatan dia, karangan dia. Tapi kalau kita seharusnya secara esensi, karena yang paling mengenal tentang Tuhan itu ya Tuhan itu sendiri. Maka tentang Tuhan itu haruslah diberitakan oleh Tuhan itu sendiri. Bagaimana cara Tuhan itu memberitakan firman-Nya? Dengan mengutus para nabinya. Seperti itu, ya. Oke, lanjut nih ya. Mau sholat sebentar. Jadi teman-temanku, naik ke tempat Bunda Gembala ini, Bunda Gembala kasih tema-tema tipis, tema-tema receh. Apa temanya? Tuhanmu berbulu. Nah, kalau memang Tuhanmu berbulu, maka siapa yang berbulu itu? Bapa, Putra, Roh Kudus. Kalau Bapa nanti berbulu, maka tunjukkan padaku di mana tumbuhnya bulu itu, bulu itu, bulu di mana tumbuhnya. Nah, kan gitu. Asik kalau sama Bunda Gembala ini, penginjilan sekaligus dihibur sama suara Bunda yang merdu ini anak Bunda ya.
Bunda kalian ini adalah bunda gembala. Bunda gembala Lio 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 Lio. Nah, panjang nama bunda ya. Dengan bunda siapa? Bunda gembala Lio Lio. Ya itu nama bunda ya. Sebutkan nama bunda 3 kali, nanti gratis itu belanja di Indomaret ya, insyaallah. Kalau kalian punya uang ini bonus ya, bisa gratis di Indomaret. Assalamualaikum warahmatullahi silakan. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda aku kemana? Bunda aku di mana bunda aku? Waduh. Di mana bunda aku? Oh iya, bundanya Gufron nanti insyaallah mungkin jam-jam 6 waktu Indonesia Barat akan bergabung nanti jam 7 bersama dengan Ira Tanandar nanti malam. Karena nanti malam Alhamdulillah. Mantap. part ketiga Rudy Iskariot versus Herder Kudus ya. Begitu. Hadir ya bunda aku Amannya ya. patah-patah. Iya aman, bundanya kita itu, bunda kita itu. Tapi jangan nampak kali dikira nanti gara-gara kaya nanti kita anggap bunda kita, jangan nanti kita dikira cewek matre, cowok matre, ke laut aja kan gitu. Pokoknya siapapun yang memang bisa memulangkan si Kudis dan Taifudin, Sapi Udin, Ciki Dikitiu, maka itu adalah bunda kita dan bapak kita. Benar? Bukan Benar, duitnya sepakat. banyak, tapi siapapun yang menginginkan Dengan kepulangan doa. si Kudus TV, si Taifudin, Sapi Udin, maka dia adalah bunda dan bapak kita. Begitu, bukan karena duitnya banyak guys, tapi karena keinginannya untuk memulangkan si Kudus TV, si Likitiu, si Taifudin begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Mari kita bahas tentang Tuhan ini berbulu. Gofur, Tuhanmu berbulu? Enggak lah, Tuhan tak serupa kok. Oh, kenapa tidak berbulu? Ya tidak bisa digambarkan dengan sesuatu apapun. Bagus. Jadi menurut Gofur bagaimana kalau ada orang-orang yang menuhankan Tuhan berbulu? Kira-kira apa maksudnya itu? Bagaimana kira-kira seperti apa? Yaitu Tuhan buat-buatan. Sama kayak orang menuhankan pohon. Sama kayak orang menuhankan pohon. Pohon itu kan bukan Tuhan tapi dibuat supaya bisa jadi Tuhan ya dengan alibinya masing-masing. Iya betul-betul. Gitu ya? Salah? Kenapa? Iya betul itu. Jadi kalau Tuhan menurut si Anu, Tuhan menurut si itu, berarti itu bukan Tuhan yang sesungguhnya. Karena definisi Tuhan yang sesungguhnya haruslah Tuhan menurut Tuhan itu sendiri. Nah, jadi bagaimana membuktikan kalau Tuhan itu mengatakan tentang dirinya? Ya kita buktikan penyampai firman itu dari Tuhan, dan apa yang disampaikan itu adalah firman Tuhan. Nah, inilah kita tema selanjutnya nanti. Jadi untuk saat ini kita baru membuat parameter bahwa pengetahuan tentang Tuhan itu haruslah dari Tuhan itu sendiri. Sebelum kita masuk ke perbandingan bagaimana yang disebut dengan firman Tuhan, maka kita tunjukkan dulu, adakah pernyataan Tuhan berbulu menurut Tuhan tersebut? Mari kita bahas bersama-sama. Markibas, mari kita bahas. Seperti itu teman-temanku yang Kristen ya. Janda-janda, ya kenapa? Lebih baik dengan janda daripada perawan ya. Kalau jandanya seperti bunda gembala, lebih baik kalian punya satu bunda gembala yang janda ini ketimbang punya 10 perawan. Kenapa? Beda kualitasnya bro ya. Selain sudah profesional, tenaga ahli, dan juga sudah berpengalaman ya, dan juga value-nya di luar nurul. Ngapain punya pacar perawan dan istri perawan ya kan? Karena janda semakin di depan ya. Nggak boros juga ya? Janda lebih dulu. Iya. Janda-janda seperti bunda gembala ini janda-janda impian, janda-janda yang diharapkan ya. Jadi mari kita nyanyikan sebuah lagu lagi. Bunda kalau nggak ada anak bunda anak domba bunda yang naik ke atas, bunda kerjanya bernyanyi aja ya. Ini dia bunda gembala, kerjaannya menginjili domba. Inilah kerja bunda, cabut bulu serigala, mencabuti lidah para biawa. Lio au au kalian cihuahua, kata Joseph, kalian cihuahua. Lio au bani kunarion kejang-kejang, kalian kejang uniriva senang. Ini dia bunda gembala, kerjaannya menginjili para domba. Inilah kerja bunda, yuk bersama-sama kita sehatkan para domba dan serigala. Ya, rum apa ini? Rum penginjilan. Judulnya Tuhanmu berbulu. Nah,
Kok gitu temanya Uni? Ya karena nggak asik aja kayaknya kalau Tuhan berbulu. Karena apa? Khawatir kita kalau bulunya kesenggol kaos nanti jatuh nyungsep ke bawah, meledak nanti dunia, kan bulu Tuhan gitu. Halo Bang HMM atau Yodarel, silakan tunjukkan pesonamu, menjadi penanya atau ditanya, silakan. Oke. Halo. Oke. Silakan, Oke, agamanya apa? Saya bertanya, boleh? Ya, agamanya apa? Oh, saya Kristen. Oh, Kristen. Tuhanmu berbulu? Boleh saya bertanya tidak? Boleh, tapi jawab dulu. Tuhanmu Boleh. berbulu? Jawab dulu. Siapa Tuhan kalian? Tuhanmu berbulu nggak? Baru saya jawab. Jawab dulu. Kalau iya, Berbulu. kita lanjut diskusi ini. 1001 pertanyaan dari Oten setelah menjawab mengkonfirmasi Tuhanmu berbulu. Itu aja. Oke, satu-satu ya. Oke, silakan bertanya apa? Tuhanmu berbulu? Tuhan saya tidak berbulu. Oke, saya bertanya, siapa Tuhanmu? Teman-teman dengar ya. Tuhannya tidak berbulu. Ya, itu dari lahir atau dari Belum apa-apa udah bohong ini. Aduh. Gantian lah. Nah, bentar dulu bro, bentar. Ya, ini menarik. Kita di mic dulu. Moderator tolong standby dong, bantu di mic dulu ya. jangan ketawa terpaksa lah. Enggak. Teman-teman perhatikan baik-baik. Tuhannya saudara kita ini tidak berbulu. Setahu saya, Tuhannya kawan-kawan kita ini orang namanya Yesus. Apakah betul Anda mengaku Yesus itu botak, tidak berbulu sama Nah, mana sekali? datanya? Artinya, loh, berarti Tuhannya Mana bukan datanya? Yesus tah? Mana datanya? Data apa? Kan yang bilang Tuhanmu nggak berbulu kan kau, tadi kau minta data sama aku. Jadi kok Nah, mana datanya? Mana datanya? Yesus tidak berbulu kan kau yang bilang tadi. Kok sama aku minta data, Dek? Tapi kau bilang Ya. Tuhan berbulu. Mana datanya? Botol. Ada nih Tuhan Nah, berbulu. mana? Ya. Jangan jadi botol. Kamu orang Dikasih nggak aja tahu. yang gak ada rambutnya. Iya, saya pasal 7 nomor 20 nih. Ini Nah. ayat ini. Iya. Baca. Pada hari itu, ini saya pasal 7 nomor 20. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala paha. Tuhan akan mencukur kepala dan Ada aja ini dapat. bahkan pisau itu akan melenyapkan janggut juga. Sekali lagi ya. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan mencukur kepala dan bulu paha. Tuhan mencukur kepala dan bulu paha. Bahkan pisau itu melenyapkan janggut juga. Mencukur siapa Ini dia? Tuhan berbulu atau enggak? Hah? Iya, dia mencukur siapa? Mencukur bulu paha lah. Botol kah? Botol. Eh, Bulu pak. eh, Bulu pak siapa? Jangan botol bulu lah. pahanya lah. Bulu Mana, pahanya. Kan ini, mana? Pada hari, udah dengarkan lagi. Pada Mana? hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan mencukur kepala dan bulu paha. Bahkan pisau itu akan melenyapkan janggut juga. Tuh. Tuhan akan mencukur jeder. bulu kepala. Jederkon. Tidak kan? Gimana ini? Kabur. Kan kamu cuma bertanya, nggak aku usah menyanyikan. betul-betulan lah. Iya, kalau lama betul-betulan kalian menang lah, kami kalah. Kami tidak bisa cosplay foto. Kami jangankan botol beneran loh. Kalian menang lah, Botol aja kalian kami nggak menang. bisa. Iya, kami jangankan botol beneran loh. Pura-pura botol aja kami ketara banget loh pura-puranya loh. Karena memang esensi kebotolan itu kan ada di diri umat Islam gitu. Nanti kalau nggak ada bulunya Uni, nggak ada rambutnya gimana Iya, yang sunat. Nah itu berarti otak ya. Dengarkan baik-baik ya, yang sunat itu otak ya. nggak gondrong lagi juga yang di itu, ya kan terkenal gondrongnya itu kan rambutnya. Tidak ada Jadi bulu lucu. ya. Cipter kan, cipter. Gondrong.
Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha, kepala dan bulu paha, karena ada bulu tuh. Ya, seperti itu. Albert Lombantoru. Ya, hayalan saja. Ya, jadi hayalan saja ini adalah ajaran yang tidak ada tertulis. Contoh, di mana perintah menuhankan Yesus? Tidak ada. Hayalan saja. Ditanya lagi, siapa yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan? Tidak ada. Paulus, tidak. Apakah Yesus pernah mengatakan? Tidak ada. Hayalan saja. Tanya lagi, ya kan? Kapan Yesus berkata keristeng masuk surga? Tidak ada dalilnya. Berarti dari mana? Hayalan saja. Tuh. Itu hayalan namanya, ya. Gitu, Muhammad ditahan di kuburan. Nah, ada. Nabi kami dikubur nih. Kau nggak tahu hadisnya nih, lihat ya. Ini dalil tentang Nabi kami. Duh, kena batasan kita pula. Ini turun dulu lah. Kena pembatasan ya, Greg? Yuda Real itu siapa ini? Ya, Yuda Real. betul. Dari siapa? Yuda Real. Dari ini ya? Ini mesti ganti Dari Uni, Mas. Udah itu. Iya. Yuda Real. Selamat malam. Kalau enggak jawab turunkan ya. Yudireal. Turun aja kau ya. Tadi yang bilang Rasulullah di kuburan itu Paulus itu loh. Masa nggak ingat sama Paulus? Nggak bangkit tuh. Iya, Cak, mana Cak? Caca. Apa namanya? Iklan sedikit teman-teman yang di bawah 661 mata memandang, 655 mata memandang, minta tolong dikencengin tap layarnya, di share, posting ulang. Terus bagi yang belum follow Bang Gre, di follow dulu. Ini akun rutin live Bang Gre tiap hari, di follow teman-teman. Ada Bang Jun, ada Bang Gofur, ada Bang Dian Pratama, ya teman-teman. Untuk Caca juga. Ini Bang Agus, siapa ini Bang Agus? Lanjut Bang. Bang Agus, selamat siang. Selamat malam. Agus, selamat malam. Bang Agus, selamat malam. Hilang. Oh, aku belum follow ini. Gedein. Apa ini? Musik Minang, selamat malam. Musik Minang, selamat malam. Selamat malam. Muslim Kristen Bang. Ya Muslim dong. Tinggal nyimak aja Bang. Di bawah aja Bang. Oh siap, baik, terima kasih Bang. Saya diizin turunkan ya. Salam buat Umi Ipa. Oke, silahkan mau Orang satu kampung tuh. Woi, Minang. Mantap. Izin, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, izin saya turunkan ya, izin ya. Ya siap. Ya, mohon maaf. Lanjut tuh nih. Kekasih Allah ditahan di kuburan. Nah, ini mau saya kasih data ya. Ini perbedaan kita ya, bro ya. Maaf ya, mungkin membuat Anda kecewa. Tapi ya, namanya kita beda keyakinan, beda. Ntar saya kasih data dulu ya. Bagaimanakah keadaan para al-anbiya menurut Nabi Muhammad SAW dalam riwayat hadis? Ini dia. Pada hari itu Tuhan akan pinjam pisau cukur untuk mencukur bulu paha salah bukan gitu lagi. Ya, nih. Ntar kita lihat di sini hadis. Nah, dalam Quran hadis 1357. Nasai 1357. Sambil saya sapa ya. Arman, selamat malam. Selamat malam. Muslim Kristen, Arman. Muslim. Oh, Muslim. Ada yang mau disampaikan, Bang? Bertanya, Biasanya kalau Muslim itu datang salam sih, Bang. Biasanya gitu biasanya. Lupa assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Uni. Ya, Boleh tanya. apa? Boleh tanya. Ya sabar, nanti dulu saya kasih data dulu ya. Ya. Ini ya, dalam Sunan Nasa'i 1357. Hadis ini disahihkan oleh Sunan Al-Albani ya, dan Abu Tahir mendoifkan. Daifnya daif takhrij ya. Nah, telah mengabarkan kepada kami dari Ishaq bin Masyur, hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat, karena pada hari itu Nabi dicipta, pada hari itu beliau diwafatkan, pada hari itu ditiupnya terompet menjelang kiamat, dan pada hari itu dijadikan pingsan. Maka perbanyaklah salawat kepadaku, karena salawat kalian disampaikan kepadaku. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin salawat kami bisa sampai kepada anda sedangkan anda telah meninggal? Atau mereka berkata telah hancur tulangnya. Beliau berkata, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mengharamkan bagi mumi untuk memakan jasad para nabi. Jadi kalau kau hina nabi kami di kuburan, jasad nabi kami itu diharamkan dimakan cacing ya. Beda dengan jasad ya nenek moyang Tuhanmu gitu kan. Yang beda. Hilang. Kelas kita bro. Rasulnya hilang, makam rasulnya hilang. Di mana makam Paulus? Coba tengok Hilang. makam Paulus. Oh, gitu loh. Jadi beda kelas kita bro. Nabi kami jasadnya aja dilindungi. Kemana lagi Uni? Waduh. Signalnya lagi tuh bang. Enggak. Ini tadi mengeluarkan ini salah pencet. Mengeluarkan yang si apa? Modus trap nih mas. Enggak. Mau mengeluarkan si ini nih siapa? Oh. Dia muter-muter kan. Uni. Ternyata di tempat Uni. Berani-beraninya Greg Uni dari rumah. Dikik sama Greg, dikik sama Ini dendam loh. Dikik, ada dendam Ini kayaknya. kalau dikik, ini kalau sekali dikik, ini bakalan ngikik orang aja kerjaan nih besok lagi nih. Kayaknya menyimpan rahasia tuh. Greg menyimpan sesuatu tuh kayaknya dikik. Wah, Bisa kayaknya dikit Greg juga kayaknya hostnya nih. ada yang kayaknya si Greg nih kayaknya ada yang belum selesai nih sama Uni. Ya, kayaknya. Selesaikan belakang Bang Greg. DM aja nanti Bang Greg ya. Selesaikan belakang, Bang. Lanjut. Uni. Ya, Uni. Arman ya agamanya Islam. Ya. Jam berapa nanti Uni ya? Anunya datang Wak Labu tuh. Belum ada kabar. Jam-jam 6 nanti dikasih kabar. Di rumahnya Bang Dandar ya. Ya. Betul. Kuat Labu dan Jam 6 Umi. Uni. Mungkin jam 7 jam 8 intinya jam, Jam 6 6 ya? nanti dikabarkan dia gitu. Nanti dikabarkan dia nanti. Pantau aja Bang, pantau Bang Herman, pantau. Oke Uni, itu saja Uni. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turunkan Ya saja. silakan anak-anak bunda bandit 88 naik sini anak bunda. Nggak usah takut bunda nggak nakal kok. Bunda nggak pernah nakal. Bunda ini sangat lembut. Bunda jarang bicara, nggak banyak omong, manis ya, pemalu ya, nggak suka pargoy ya. Bunda ini tuh kalau ngomong sekali-sekali aja sih. Romantis. Kenapa takut? Romantis, harmonis ya. Ya manis ya. Ayo nih sini bunda. Bunda nggak suka marah-marah kok. Sini dong. Ya sini anak bunda. Mbah Tum, Sini, selamat Bunda. malam Mbah Tum. Mbah Tum, selamat malam. Mbah Tum, selamat malam Mbah Tum. Nopo yu? Kepencet yu? Nopo kui? Lah nopo kui? Lagi piye Yohan? Ene opo kui? Lagi piye kui? Jan. Lah adalah. Iki Ya piye ndak to yo? tahu kok tanya. Yo, aku yo piye? Awakmu ki piye to kufron? Awakmu ki piye? Kepriben to? Kufron. Kepriben awakmu. Makan, kalau coba ditangkap lapa-lapa. Naik kau. Masa cuma typing di Ini bawah bagian aja pertama nih mungkin ada Udang yang ya. sampaikan dulu nih. Bagian diam-diam aja dari tadi nih. Bagian Di pinggir jalan menyimak. Oh iya. Pinggir jalan. Minta di follow, akhirnya ketombak Uni katanya. Ya, bantu follow ikon pila di bawah ya.
Follow guys. Ini kayaknya akunnya karena tadi kena pembatasan saya, kena shadow ban ini. Jadi naik penontonnya terus turun. Itu karena kalau teman-teman keluar, teman-teman nggak ketemu lagi, nggak di notif lagi, tapi dicari dulu baru ketemu. Kenapa? Itu karena dapat shadow ban. Karena tadi kena pembatasan saya tadi turun ya. Itu ciri-cirinya tuh shadow ban tuh, turun terus penontonnya. Ya, memang saya agak sedikit gimana gitu. Undang walaupun nanti jadi menandar dia. Karena kalau dia nanti agak frontal ya. Tanimbar, anak bunda, gimana kabarnya anak bunda? Bang Tanimbar. Bang Tanimbar. Bang Tanimbar. Sebelum Tanimbar bicara ya, Bunda Gembala bacakan dulu tagnya di YouTube ya. Bang Tanimbar. Sebelum Tanimbar bicara. Ya, selamat malam. Noise bang, noise. Benerin dulu perangkatnya bang. Benerin dulu perangkatnya. Lanjut nih. Ya, kita bacakan dulu ada malam, sebuah Pak Gosur. Ya malam bang. Bentar ya bang Tanimbar ya, bentar ya, sabar ya. Lanjut nih. Aku Isa dulu ya. Assalamualaikum Isa. Iya bang. dulu. Iya bang. Iya bang. Oke. Dan bagus komentar di YouTube komentarnya begini. Nabimu mengatakan bahwa sesungguhnya yang terutama umat Islam percaya kepada batu. Musnad Ahmad 53684. Karena ikut perintahku menyembah Tuhan negeri Mekah. An-Naml 91. Saya bingung ya. Jangan mentang-mentang kalian diizinkan berdusta dalam segala hal, ditebus dari dosa-dosa kalian. Kalian tuh mau membohongi kami, umat Islam ini, bos. Ya, kalau kalian mau membohongi gereja nggak apa-apa. Tapi kalau kami itu nggak kayak gini. Di dalam iman Islam ini namanya adalah pendusta. Takia Korintus jangan dibawa-bawa ya. Aku heran aku nih. Dan bagus ya, tobat ya nak ya. Nah, tidak ada perintah menyembah batu. Nah, yang batu itu adalah Tuhanmu. Ada dalilnya. Mana dalilnya? Ini dalilnya. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ada. Yesus itu batu tuh ada. Banyak. Bunda Gembala kalian ini banyak ya. Jangan menipu-nipu anak bunda, tak bagus. Nah, ini contohnya Yesus adalah batu ya. Ini Kisah Para Rasul pasal 4 nomor 11. Apa di situ tertulis? Nah, ini tertulisnya begini nih. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang. Ah, ini Yesus adalah batu yang dibuang tukang. Yesus adalah batu. Yesus adalah batu. Yesus adalah batu. Yesus adalah batu. Nah, gitu. Jadi jangan menuduh kami menyembah batu. Secara tekstual di kitabmu itu justru Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Jadi kalau kalian bilang kami penyembah batu, itu ada di kitabmu sayang ya. Jadiin bagus ya. Tobat ya anak bunda ya. Nggak boleh anak bunda berbohong. Kalau di Islam itu berbohong cuma boleh kalau dalam 3 hal. Kalian mentang-mentang boleh berdusta dalam segala hal sih, kerjanya bohong aja terus. Tobat ya anak bunda ya. Lanjut. Silahkan Tanimbar, silahkan. Ya, selamat siang saudara-saudara. Ini saya lihat judulnya apa nih? Tuhanmu berbulu. Apa ini? Iya. Itu pertanyaan. Sebelum kita masuk ke ranah diskusi, ada hal yang mau saya konfirmasi. Ini pertanyaan dari kognitif saya gitu. Muncul pertanyaan logik gitu. Apakah Tuhanmu berbulu? Nah, gitu. Yesus itu betul Tuhan. Dia rupa bentuk sebelum kebangkitannya itu sama seperti kita manusia. Kodratnya dilahirkan, hidup dan mati. Metong, maaf. Ini agak ini ya. Takut dirungkat metong. Jadi itu kodrat Allah menjelma menjadi manusia untuk misi menyelamatkan manusia. Yang diselamatkan manusia, bukan hewan. Makanya di dalam iman Kristen
kurban darah hewan itu tidak sempurna atau simbol perdamaian antara Allah dan manusia, itu sifatnya sementara. Makanya disempurnakan dengan kurban darah anak domba Allah, yaitu Yesus. Itu gelar pengorbanan Yesus di kayu Pertanyaannya, salib jawabannya gimana? Jadi jawabannya gimana? Jadi Yesus itu manusia. Ya, pertanyaannya Tuhan berbulu. Tanya, tubuhnya sama seperti. Iya, kodratnya, Bunda, betul. Kodratnya dia punya rambut, kan, seperti itu. Berbulu ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, pertanyaannya, bulunya tersebut Kami termasuk bulu Tuhan termasuk kudus nggak? Yang kudus itu keilahian yang ada di dalam, ya kudus, dia kudus, tidak berdosa. Ya, Hakikatnya karena bulunya dia itu berasal termasuk dari kudus Allah. nggak? Bulu itu termasuk yang kudus nggak? Hah? Bulu apanya nih? Ya, bulu apa aja. Yang penting Tuhannya kan tadi Rambutnya. sudah diakui berbulu. Ya terserah. Kan Tuhannya sudah diakui berbulu. Pertanyaan selanjutnya, apakah bulu Tuhan itu kudus? Itu aja sih. Pribadi Yesus itu sendiri. Berarti bulunya nggak kudus. Bulunya itu penuh nista dan noda gitu. Mereka Kudus nanti ada itu istilah kan, bulu kemuliaan. perbuatan yang arti kata Berarti kudus itu tubuh kan Yesus itu tidak kudus. perbuatan kasih. Kalau perbuatan Ya. di luar kasih artinya dia berdosa, tidak kudus. Itu Yang tidak saya bisa tanya itu dikatakan adalah bulu itu tidak bulu. bisa dikatakan kudus karena kudus tidak orang itu ditentukan oleh perbuatan jahat atau tidak. Karena itu pertanyaannya. Karena itu tidak bisa, itu pertanyaan yang tidak bisa apa ya? Karena Ya perbuatan udahlah, gini aja dosa itu udah tidak gini kudus. aja pertanyaan. Apakah tubuh Yesus itu kudus? Yang menentukan kudus atau tidak kudus itu perbuatan. Ya, saya tanya nih, apakah tubuh atau badan Yesus itu kudus? Berat. Bang Tanimbar. Apakah Yang kudus atau tidak kudusnya itu perbuatan, Ibu, perbuatan. Berarti tubuhnya tidak Perbuatan kudus, yang ya? melanggar Berarti kasih. kalian itu ditebus oleh tubuh Yesus yang tidak kudus. Kalau misalkan tubuh itu kan kodratnya itu sama, rupanya sama seperti kita sebelum kebangkitannya. Sebelum tidak kudus. kalau kebangkitannya kan dia tubuh surgawi yang kekal. Oh, jadi yang saya tanya waktu dia di dunia ini tubuhnya kudus atau tidak? Kalau pribadi Yesus kudus ya. Pribadi Yesus kudus, pribadinya. Tanimbar-nimbar tubuhnya, tanimbar-nimbar. Yang saya tanya itu tubuhnya, kok malah pribadi. Pribadinya, Bunda. Kalau tubuhnya Yang tidak saya bisa tanya tubuh. Aja. Tanimbar, Tolong secara lakukan. Atau jasmaninya kalau Yesus. tubuhnya kodrat Seluruh jasmani Yesus itu kudus atau tidak kudus? Jasmaninya Yesus itu kudus atau tidak kudus? kudus. Tercatat dan tidak ada yang menggantikan kurban hewan yang tidak tercacat. Alah, kemana-mana kau, Bang Tanimbar, benerin dulu lah perangkatnya, kamu lagi di mana itu. Kalau mau diskusi yang baik lah, yang cari tempat dulu yang bagus gitu. Jangan nggak bisa didengar, apa yang kamu sampaikan itu nggak bisa kita mengerti, nggak bisa kita dengar. Cari tempat dulu yang bagus, Bang. Saya tidak pakai headset soalnya, nggak kedengerannya. Ya. Baik deh, kalau gitu saya turun ya. Ya, nggak apa-apa.
Ya, Sulit sekali menjawab pertanyaan bunda, padahal itu pertanyaan sederhana saja. Kalau kita kan, apakah tubuh Uni Rifa suci? Suci setelah berwudu. Itu. Apakah Uni Rifa suci? Suci setelah mandi wajib. Mandi suci. Makanya boleh sholat. Simple kalau umat Islam itu menjawabnya. Apakah tubuh Uni Rifa suci? Suci. Habis junub, habis mandi wajib. Suci. izin sudah masuk maghrib di Aceh, silahkan. Apakah bulunya suci? Bulu kudus ini. Kalau sudah berwuduk nih bulunya jadi kudus, suci dari najis. Itu simple kalau kami menjawab, ya. Ya kalian Imam. bulu Tuhan aja nggak kudus, masa lebih suci kami daripada bulu Tuhan? Ah, gimana sih? Imam, selamat siang, selamat malam Bang Imam. Layar Bang Imam, gelap selamat itu siang. gara-gara Gregorius itu. Layarnya gelap. Oh iya kah? Itu Gregorius itu bermasalah, itu wifi-nya itu. Bang Vicky coba scroll dulu nanti masuk lagi Bang Vicky. Mungkin agak nge-lag kalau naikin aman. Tadi Udah naikin tamu gitu, kalau naikin tamu. Ya kalau naikin tamu biasa gitu. Bang. Ya malam Bang Imam, Muslim Kristen Bang Imam. Muslim Bang. Muslim, oke Bang, ada yang mau disampaikan? Imam ini mau apa itu gitu aja mengkritiki yang bilang Tuhan itu berbulu. Iya, itu Oktan itu tadi si Tanimbar itu bilang Tuhannya punya bulu, makanya kan kita tanyanya ke dia aja Bang. Tapi Sebetulnya kalau Tuhan sesungguhnya itu nggak ada bentuknya Bang, tapi ada Oh. tandanya. betul tidak berbentuk, mantap. Iya, kalau saya ini nunjukkan Allah itu ibarat napas Bang, sama angin itu. Iya. Nggak ada bang, Kalau- gitu di Islam itu Allah itu laisa kamitslihi syai'un bang. Kalau Muslim pasti tahu lah. Kalau Muslim pasti tahu lah. Akidatul Ya, awam Bang. bang, belajar akidatul awam bang, ya. Abang Imam belajar akidatul awam, ya. Belajar akidah dasar. Bagaimana cara memahami Allah? Jangan sampai salah ya bang, ya. Tidak ada, Allah itu tidak seumpama dan tidak serumpama apapun. Tidak berseumpama hawa, napas, angin, nggak ada. Ruah itu secara definisi memang artinya adalah angin, tapi dalam bahasa Ibrani ruh. Tapi dalam perspektif bahasa Arab lebih luas daripada itu. Ruh itu sesuatu yang abstrak, transenden, dan Allah bukan ruh. Nah, ini bicara ruh nih, makanya dalam Islam itu diajarkan apabila ada yang bertanya tentang ruh, maka jawablah pengetahuan tentang ruh itu ada pada Ya Allah. Allah bukan angin bukan Allah. Allah laisa kamitslihi syai'un, tidak setara, tidak semisal dengan apapun. Benar itu. Tapi gini kata guru saya itu kalau pengen Nggak, ketemu Allah saya nanti tidak mau heran. diskusi sama abang ya. Abang Islam, saya tidak mau diskusi. Saya sama-sama belajar dengan abang. Mungkin ilmu abang lebih tinggi dari saya. Kita di sini menempatkan oten aja ya. Itu aja bang ya. Iya. Ya saya juga ini Ini nggak Bang. apa itu Mbak Neng. Pingin apa itu memperdalam ini soal tauhidan juga gitu. Ya, Ya, belajar Bang. di tempat Pesantren. yang tempat belajar. Ini bukan tempat belajar untuk orang Islam, tapi ini tempat cabut bulu kemuliaan ya bang ya. Iya. Kita mencabut bulu kemuliaan ya. Iya. Ya kalau itu Jadi sini Imam gitu. tempat Udah. mencabut. Ya, Terima Bang. kasih Bang Terima kasih. Imam. Tolong teman-teman moderator dibantu saudara kita. Ya, Di sini makasih, kami Bang. tempat di sini tempat pencukuran bulu kemuliaan ya. Jadi di sini bukan tempat orang Islam belajar, tapi tempat pencukur bulu kudus, bulu kemuliaan gitu ya. Mohon maaf dengan segala hormat, orang Islam di sini. Gue baru mau ngajak bulu kudus. Udah Rifa kampret. Lah iya dong, kan Yesus itu kan tubuhnya kudus. Kita hargai Assalamualaikum teman-teman kita warahmatullahi Kristen. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus menghargai teman-teman kita Kristen. Mau ngajak turun Bang Imam Jadi tadi kita Bang. harus, Lanjut. ya kita harus menghargai teman-teman Kristen. Yesus itu kan kudus, maka seluruh tubuhnya kudus, termasuk bulu kudus. Ya, kecuali Yesus
Tapi tadi ada yang bilang Yesus tidak berbulu. Ada yang bilang tadi Yesus tidak berbulu. Aku agak bingung dengan teman-teman Kristen. Botak dong. Kalau Yesus tidak berbulu, hanya aku bilang. Tapi jangan ketawa. Ini kan Tuhannya orang Kristen. Kita nggak boleh ketawa. Nanti dibilang kita ngejek. Apa sih salahnya Rashid punya Tuhan nggak berbulu? Nggak apa-apa kali. Nggak apa-apa. Jangan gitu Rashid ya. Punya Tuhan tidak berbulu itu kadang ada asik-asiknya loh, licin. Gue baru selesai sholat. Tuhan yang tidak Buka langsung. Tuhan tidak berbulu itu ada asik-asiknya. Jangan salah loh, ada asik-asiknya kadang nggak ada bulu loh, ada licin-licin gimana? Ya, licin kalau dipegang gitu. Rambutnya kalau nggak ada bulu kan licin gitu. Kayak belut Bang Rasid. Bukan masalahnya gua dibilang ada tadi Tuhan nggak berbulu. Otakku kemana-mana. Nggak apa-apa, jangan ketawa. Nggak boleh. Jangan. Nggak boleh ketawa ya. Kita tidak boleh menertawakan teman-teman kita yang Tuhannya tidak berbulu ya. Tapi kejahilan otakku langsung ini loh, Uni tadi tuh aku langsung membayangkan sosok Imajinasinya Yesus kita itu nih. ya. Iya, berimajinasi. Oke. Coba aku lihat dulu gambarnya bentar. Aku Makanya aku tadi pengen Uni carikan sosok yang tidak berbulu itu gitu. ada. Aku udah pernah. Kalian nggak pernah ini sosok orang nih ya. Maaf teman-teman ya, kita hanya mengilustrasikan ya. Kita hanya mengilustrasikan bahwa memang manusia tidak berbulu itu ada. Jangan kalian salah kaprah. Jangan kalian pikir nggak ada. Ada manusia tidak berbulu sama sekali nih. Waduh. Ini serius loh. Ini serius loh. Ini orang tidak berbulu loh. Waduh, gimana sih ya? Iya. Jadi kalau Ini waktu orang ini dibuat patungnya lebih simpel ya. rambut, gigi, iya. Waktu dibuatkan patung lebih simpel Uni. Iya, jadi ini manusia ini ada sindrom namanya ya. Jadi ada satu sindrom yang diderita oleh saudara kita ini. Ya, ini sindrom, dia tidak punya bulu ya. Jadi dia tidak punya rambut gitu. Betul ya. Gitu. Gak apa-apa, kita hargai loh. Kan tadi lu nggak tahu Rashid. Tadi ada pendeta loh, namanya pendeta siapa namanya itu, nama pendetanya tadi gue diskusi sama pendetanya namanya Laskar Kristus. Lu tau lah pendetanya, kalian udah tau lah. Dia bawa ayat tentang penggambaran Yesus. Ini pasal 1 nomor 13. Megaloman. Nih. Jangan saya bingung mencari tahu mana yang tepat. Jadi saya ingat gitu, Jud, kita nggak boleh kita nggak boleh ngejek loh. Nggak boleh Ini dapat tanya. Ya, Nggak boleh ketawa. Nggak boleh. Mana Uni? ini kan ini kan gambar. Ini kata Pak Pendeta. Ini Yesus gambarnya gini. Gimana katanya? Ada seorang anak manusia berjubah, berpakaian jubah panjang sampai kaki, dadanya berlilit kain pinggang dan ikat dari emas, ya kan? Terus lanjut ayat 14. Kan? Ya gue kan orangnya kreatif, gue pengen kepala dan rambutnya putih, bagaikan bulu yang putih mentah, matanya bagaikan nyala api, ya kan? Jadi gue bingung nih, gue menghayal dong, gimana ya orang rambutnya putih, matanya berapi. Tiba-tiba gue kan masa kecil, gue kan bahagia dulu kan. Aduh, ketemu ada sosok yang begitu. Memang betul ini serius nih, kita nggak boleh menghujat ya. Nanti kita berdoa. Ini kan memang ketemu ada satu sosok yang matanya itu bersinar, rambutnya putih bak bulu, ya kan, kakinya itu ada perak-peraknya, ya. Ternyata ini dia nih, ya. Nggak boleh ketawa anjir. Nggak boleh gitu. Saya tidak suka ya. Ini kita bicara tentang agama. Dengar. Jangan begitu. Ini tadi Bapak Pendeta ya. Ini tadi pendeta ya. Pendeta itu bilang, itu penggambaran Yesus di mana Pak? Ini dalam Wahyu pasal 1 nomor 14. Mana Pak? Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu. Nah, kan imajinasi kita ini kan tinggi ya. Putih mentah dan matanya bagaikan nyala api. Lah, saya bingung. Tapi saya mau ingat ada satu tokoh yang memang tuh mirip gitu, maksudnya rambutnya putih. Ini yang ada Ultraman-nya mana? Boleh gitu. Ini ada juga nya.
Yang ada itu. Ultraman-nya tadi ini. Gitu. Yang bagus. Ya. Yang ada Ultraman ya? Oh ya. Iya. Iya. Nggak boleh gitu. Itu kita nggak. Tadi saya tidak mengatakan itu Tuhannya orang Kristen ya. Saya hanya bertanya kepada Pak Pendeta. Pak Pendeta, ini bukan Pak. Soalnya jangan-jangan ini beliau gitu loh. Karena kalau ini beliau kurang ajar banget nih kita yang ngata-ngatain beliau gitu kan. Soalnya ini tokoh ini. Ultraman datang membasmi apologet Islam. Nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu. Kita ini bukan pemuja agama orang ya, nggak boleh ya. Ini yang lebih jelas tuh nih rambutnya putih, matanya bersinar. Nggak boleh gitu. Astagfirullahaladzim. Ini kan kita bertanya, kita kan apakah tadi mana bertanya Pak Pendeta itu gambar Yesus di gambar-gambar rambutnya hitam katanya, berarti kita dibodohi selama ini ya? Pak Pendetanya langsung nyungsep. Teman-teman tolong ya, ini bukan penghujatan ya, ini ilmiah. Ini ilmiah itu membuktikan data-data yang ada secara ini ya. Beliau kalau berbicara ilmiah loh. Ya, kita gini loh, gini ya teman-teman ya. Kan ini buktinya. Bukti kalau Yesus itu adalah imajinasi. Ini gua nggak. Ini kalau mau nyalain salahkan liputan 6 ya. Ini bukan gua loh. Nih liputan 6 yang bilang ya. Ini bukan gua nggak suka nih itu. Kita harus edukatif ya. Ini liputan 6 sendiri yang bilang nih ya. Nih, ternyata liputan 6 itu bilang gini nih. Ternyata selama ini para ilmuwan meyakini bahwa sampai saat ini penampakan gambar Yesus adalah murni dari imajinasi. Nah, jadi kalau kita tanya Pak Pendeta, apakah ini? Tadi gue pikir ini karena mengeluarkan pedang mulutnya kan, tapi rambutnya merah bukan putih, ya kan? Gue tanya Pak Pendeta, Pak, yang ini Pak yang ngeluarin pedang dalam mulutnya bukan? Oh bukan, rambutnya merah. Oh yaudah ini bukan. Ini Pak rambutnya putih. Dia Bapak Pendeta, Pak ini matanya Pak sebenarnya bersinar Pak. Ini karena bersinar makanya digambarin gini Pak. Karena orang kesulitan membuat mata bersinar itu sulit, makanya digambarin begini. Tapi ini rambutnya putih kayak bulu Pak. Rambut matanya ini kakinya perak, kan gitu kan? Bapak Pendetanya diam, padahal aku cuma nanya doang, cuma mau konfirmasi aja gitu loh. Apakah seperti itu? Karena ternyata justru gambar-gambar Yesus selama itu imajinasi. Kalau ini kan juga tokoh imajinasi nih. Ini kalau Jai ini gambar siapa ini? Foto siapa nih? Bunda Gembala bisa lihatin bisa dilihatin Daniel 7 pasal ke-9 nggak Bunda Gembala? Ini Daniel 7 Daniel 7. Kita lihat gambar dan juga ayatnya ya Bunda Gembala ya. Mohon maaf ya Bunda, mohon maaf. Ini juga dari pendeta. Bunda Gembala. Saya pernah diskusi dengan yang namanya Daniel. Nah, dia menghujat dia Nabi Muhammad, entah dia bikin pohon-pohon lah, Tuhanmu begini apa segala macam. Nah, begitu giliran dia saya kasih waktu 10 menit karena dia belum puas. Saya bilang, "Ya udah jawab coba Daniel 9 nomor 7." Ya. Nah, setelah dia sambil membaca, sambil saya balik kamera. Kenapa dia sambil ngomong sambil emosi? Daniel 7 Bunda Gembala, Daniel 7:9. Oh, iya ada nih. Coba Bunda Gembala dan dilihatkan gambarku ini ya. Abang. Daniel berapa? Daniel 7:9 Bunda, Daniel 7:9. Pasal 7 nomor 9. Yeah. Oke. Teman-teman kita ilmiah ya. Kita ini sedang mengedukasi publik kan anak Bunda ya. Serius. Wajah kita harus serius. Coba perlihatkan wajah seriusnya Rashid. Saya lihat ya Bunda Gembala apakah benar seperti ini atau tidak ya Bunda. Bunda gede. Tolong wajah serius. Gambarku Bunda. Jun mukanya jangan diganteng-gantengin Jun ya, biasa aja Jun ya. Iya nggak kelihatan ada stikernya Bunda. Iya, naikkan ya. Kita ini ilmiah, kita nggak boleh gitu ya. Kita memang kita manusia ya oke. Kita bacakannya. Sementara aku terus melihat tata-tata diletakkan. Lalu duduklah yang lansia. Waduh. Lansia nggak Bunda gambar ini? Bunda gambar ini. Iya, sebentar kita baca dulu ya, Bunda ya. Lalu duduklah yang lansia, pakaiannya putih seperti salju, rambutnya bersih seperti bulu, kursinya dari nyala api dengan roda-roda, dari api yang berkobar-kobar. Mirip ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Coba kita ilmiah di sini ya. Coba Bunda kan aku cuma nanya Bunda.
Nggak boleh. Tolong anak bunda ya, anak bunda kajian kita ilmiah. Nanti kesannya kita dikira mengolok, padahal kita kan bukan mengolok. Cuman ya memang itu lucu, Tapi bagaimanapun juga, ini penggambaran Tuhan ya teman-teman Kristen. Kita nggak boleh, kita harus hargai ya. Tapi Sesuai ya bunda mirip gambarku dengan narasi tadi ya sesuai bunda. sekali ya. Iya, berarti ada Tuhan lansia, Tuhan anak-anak. Iya bunda. Bisa nggak kita naikin teman Kristen serius dong? Ini takutnya kita Iya nanti dikira aku matiin ya, opini. matiin kamera ya bunda. Kan emang ada janin teman-teman. Tuhan. Janin Tuhan, bayi Iya. Tuhan. Coba. Jangan gitu. Nanti kita dituduh menghina lagi. Karena kita ini kan orang Islam ya. Wajah serius ya, anak-anak bunda semua wajah serius. Cipat Baik, wajah Bunda, serius. Ya, baik. wajah serius. Ini kurang serius apa gua? Ya. Udah set studio seperti ini cuman buat debat lintas agama coba. Nih, udah set studio cuman kayak begini tuh. Visualnya keren banget. Ini gua serius. Ini gua serius banget ini. Coba, gua udah serius banget. Bunda hilang, bunda ngelek. Ya kan? Tolong ya. Ini udah serius banget. Belum mic gua, belum semuanya nih. Tuh, Ini tawarin pinjol. Coba. Bunda ngelek bunda. Iya bunda bingung. Bunda ditelepon sama orang ditawarin pinjol. Emang muka bunda ini muka miskin. Sering banget lo gue diteleponin gitu sama si pinjol-pinjol ini loh. Iya. Ibu katanya kami menerima pinjaman. Gue udah kaya raya, ngapain gue pinjol? Ada-ada aja dia itu ya. Apakah wajah bunda ini kayak butuh? Bunda ini bukan butuh uang, butuh kasih sayang. Udah ketebak. Ada aja kadang-kadang ya anak-anak. Kalau Bang Rasid serius, butuh bulu serius. bunda, Bang Rasid butuh bulu, Bang Greg gak banyak bulu. Iya, serius, Rasid butuh ya. bulu bang. Oke, lanjut. Tolong. Di sini tolong naikkan teman-teman kita karena Bunda bingung. Soalnya foto Yesus imajinasi. Ini juga nanti Bunda berimajinasi. Bunda nggak bisa membayangkan ada laki-laki ganteng menghampiri Bunda dan menjamah bahu Bunda lalu berkata, "Akulah Tuhanmu." Nanti Bunda cium. Soalnya Bunda nggak kalap-kalapnya. Nggak boleh begitu. Serius ya. Ini kan aku kan cuma bicara dari sisi aku. Aku kan kalau bicara sama tentang laki-laki kan aku kan laki-laki tampan rambut panjang kan. Apalagi wajah-wajah Palestina. Wajah-wajah Palestina itu wajah-wajah favorit aku loh. Petisku orang Palestina loh. Ya. Aku dong. Petis wajah-wajah. Wajah-wajah Arab. Wajah-wajah Arab. Arab mak. Ya, indah. Teman-teman, kita di sini kajian ilmiah ya. Jangan diganggu ya. Kita kajian ilmiah. Kita mau tahu sebenarnya tuh wajah Yesus tuh yang mana? Yang mana Yesus itu? Yang rambutnya putih atau yang duduk kayak lansia itu? Yang mana sebenarnya? Bunda bingung. Tapi terlalu Tanya Bunda udah tinggi ini. Mau lihat nggak Yesus? Terlalu tinggi ini. Ini mau lihat nggak Yesus? Aku tunjukin ya. Aku tunjukin Yesusnya ya. Kita nggak boleh menghina teman-teman. OTW lagi. Kita tidak boleh Dia menghina OTW teman-teman. Teman-teman dengar ya, kita tidak boleh. Dia OTW soalnya menghina Yesus tadi ada di sini. Ya, kita tidak boleh mengolok-olok dan menertawakan. Kenapa? Karena kita di sini mengedukasi publik, ingin tahu seperti apa sih wajahnya Yesus, kan itu. Karena Bunda Gembala ini memang orang yang suka berimajinasi. Bunda kalau membaca suatu buku, Bunda masuk ke dalam buku itu. Makanya Bunda nggak boleh baca kitab Amsal. Karena kalau Bunda baca kitab Amsal, Bunda pengen bersundal. Memang begitu. Memang Bunda Gembala ini begitu orangnya. Bunda kan nggak bisa munafik ya. Namanya Bunda manusia normal, masih 38 tahun, masih segar-segarnya loh. Jadi Bunda tidak bisa membaca sesuatu, karena nanti kalau Bunda membaca itu, Bunda akan masuk ke dalam buku itu. Makanya ketika Bunda membaca buku-buku agama, biasanya Bunda masuk di dalam buku itu. Maka Bunda mau bertanya, ini kitab Daniel sama Wahyu ini seperti apa sih penggambarannya gitu ya? Apakah Tuhannya umat Kristiani ini berambut putih atau justru lansia? Itu yang perlu kita konfirmasi biar kita tuh agak sopan. Kalau kita ada orang tua kan kita harus panggil kakek. Kalau anak muda kita panggil adek. Nanti kalau Tuhannya masih muda datang ke kita, masa kita panggil om, kan nggak bagus ya. Begitu. Silakan Bang Andi. Halo. Ya, halo, selamatkan malam Yang Bang. bertanya tujuh. Iya.
Ini yang bertanduk 7 lagi nih, Bunda bingung ya. Bertanduk 7 ini siapa lagi nih? Tuhan juga ya? Tuhan juga bukan? Bermata 7. Itu Tuhan juga. Ya udah Bunda Gembala sama Bapak Gembala semuanya. Aku anak Gembala izin turun biar slotnya buat Oten. Takut Otennya nggak bisa naik. Saya sadar diri. Terima kasih ya sudah saya tadi sudah memperagakan apa tadi kakek-kakek yang seperti itu tadi. Itu juga dari abang. Itu imajinasi adik Jaya, Dek. Bukan belum tentu itu seperti Iya, cuma tanya kan, tadi. dengar ya. Ini kan gara-gara ini nih, gara-gara liputan 6 nih. Di sini dikatakan selama ini para ilmuwan meyakini bahwa sampai saat ini penampakan gambar Yesus adalah murni dari imajinasi. Tadi saya diskusi sama Bapak Pendeta. Lalu Bapak Pendeta bilang, Anda mau tahu bagaimana Yesus itu? Wahyu pasal 1 nomor 13. Rambut putih, matanya bersinar. Ya, saya cari sosok seperti itu. Nah, jadi Daniel pasal 79-nya agak menceritakan juga ya. Kok ada gitu. Ya memang jangan ketawa. Iya, Bunda. Itu ada yang nanya YouTube-nya tuh, ada yang nanya YouTube tuh. YouTube-nya Mesia S Uniriva ya. Mesia at Uniriva. X. Itu saking cintanya Bunda sama Nabi Isa ya, makanya Bunda membuat Mesia X Uniriva. Apa maksudnya itu? Mesia bersanding dengan Uniriva. Jadi ya kita tidak pernah tahu, mana tahu Bunda jodohnya Nabi Isa. Wallahualam bisa kan? Nabi Isa kan nanti turun ke dunia. Beliau itu hadir sebagai manusia normal, sholat di belakangnya Imam Mahdi. Beliau juga 70 tahun atau 7 tahun ya. Berapa tahun Greg? 70 atau 7 tahun di dunia? 70. Siapa yang nggak mau jadi istri Nabi? Bunda memang menunggu Nabi turun, Nabi Isa turun, gitu ya. Tahu nggak apa namanya? Oh nih, kemarin ada Oten yang punya konsep itu 40 tahun. Apa itu? 40 tahun setelah Nabi Isa turun itu kiamat akan terjadi 40 tahun lagi. Oh, dari mana nih dapat info? Perhitungannya jelimet tuh kemarin. Pakai kalender Gregorian atau pakai kalender Hijriah? Ini kan Masaha kan punya teori-teori yang kayak gitu. Pas cocok tuh, jodohin tuh. Bang Rasid yang Assalamualaikum semuanya. Bang Rasid yang sering diskusi sama Ian itu. Ada yang pakai pakaian Arab itu kan Bang? Siapa namanya Bang? Apa? Yosef. Yang sering diskusi sama Bang Rasid. Ya itu kalau mau lihat Abu Jahal ya itu sudah. Ya kan Bang? Teman-teman, ya, itu cuma salah satu bentuk perwujudan tokoh imajinatif ya. Kita tidak boleh menyamakan Tuhannya umat Kristiani dengan megalomen, dengan apapun, tidak boleh. Biarkan mereka sendiri yang menggambarkan Tuhannya. Tapi memang kriterianya kata Pak Pendeta tadi, rambutnya putih, matanya bersinar, kakinya ada kaki perak, di badannya ada kayak cawat emas gitu. Memang begitu ceritanya tadi. Oh nih, ini ada domba yang hilang nih. Ya, ini lagi. Udah lama nih domba hilang nih. Ya makanya lama domba menghilang nih. Lama ini. Lo ini suka pakai ini open cam. Baru tapa kayaknya nih orangnya. Kristo. Orang lagi adis nih, orang kesurupan. Kristo. Muncul lagi nih. Kristo. Kristo on supaya diskusinya dialog sama Uni. Sekarang udah makin glowing Kristo ini. makin glowing beliau ini Cak. Nanti kalau pulang Cak aku titip Cak ya, di glowingin lagi dia. Baik teman-teman, sebelum diskusi ya. sebelum mulai diskusinya izin dulu teman-teman dikencengin tap layar, bisa diposting ulang. Terus untuk yang belum follow Uni di follow, yang belum follow akun Bang Greg di follow teman-teman. Terus semuanya di sini di follow teman-teman. Ada Bang Rasid, ada Bang Dian, ada Bang Gofur, ada Caca juga di follow semuanya yang belum follow. Yang belum absen lock orange, absen dulu teman-teman. Ribut banget ini ya.
Teman-teman, ada Ya, informasi persyaratan terbaru ya. Uni. Ini informasi. Syaratan untuk diskusi sama Uni. Ya, sebentar ini ada informasi terbaru, Cak. Ya. Walabu, Ini walabu. Kita buka dulu ya. Ada. Bukan. Kalau Bukan. Walabu itu katanya dia kuliah hari ini ya. Mungkin kayaknya Walabu nggak ini. Enggak jadi sebentar. ini ya. Ya, kayaknya dia ada kuliah, dia ada ini ya. Teman-teman, ini informasi terbaru. Mudah-mudahan ini tidak berimplikasi kepada hal-hal yang buruk di negara kita ya. Oh, I know. Oke, kita bacakan informasi dari berita. Jeng 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 jeng. Harus ada musik ya. Oke, di berita-berita dulu. Detik News. Fakta-fakta ledakan SMA N72 Kelapa Gading sejauh ini dirilis tanggal 7 November 2025. Ledakan terjadi di SMA MAN 72 Jakarta di Kelapa Gading, Jakarta Utara hari ini. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti ledakan tersebut. Jangan ini peristiwa ini loh, jangan dimain-mainkan ini loh. Ledakan itu terjadi pada Jumat siang. Berikut fakta-fakta yang telah diketahui terkait ledakan tersebut. Baru hari ini. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri mengatakan ada 54 orang yang terluka akibat ledakan tersebut. Korban luka telah dievakuasi ke rumah sakit. Data awal yang kita terima tadi sekitar 54 orang, kata Asep di Cempaka Putih, Jakarta, Jumat tahun 2025. Dia mengatakan korban mengalami luka bakar dan luka akibat serpihan material akibat ledakan. Dia menyebut sejumlah korban telah dipulangkan dari rumah sakit. Ledakan saat Jumatan, Asep mengatakan ledakan terjadi saat sholat Jumat. Dia menyebut ledakan tersebut terjadi saat khotbah. Pas sudah khotbah, ya sudah khotbah, ujarnya. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Asep mengatakan tim Jibom telah dikerahkan. Tito, bisik, diam dulu. Ya. Langkah-langkah yang sudah kita lakukan di TKP, polis lain dan juga sterilisasi oleh Jibom dari Gegana dari yang dikirim oleh Kapuspen TNI Brigadir Freddy Ardiansa Jumat tanggal 17 November. Senjata di TKP ternyata mainan. Ada benda mirip senjata api di TKP ledakan SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Wamenko Polkam Lodewijk Paulus. Saya ulangi, jangan ketawa ya. Ada benda mirip senjata api di TKP ledakan SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Wamenko Polkam Lodewijk Paulus, ya pasti Kristen lah ya. Yang telah mengecek TKP menyebut benda tersebut senjata mainan. Ada gambar itu ternyata senjata mainan bukan senjata beneran. Setelah kami cek itu senjata mainan. Ada terjadi 2 kali ledakan. Salah satu siswa Aurel Palma mengatakan ada 2 kali ledakan yang terdengar. Dia mengatakan ada temannya berdarah. Ledakan pertama itu kita di lapangan. Nah, jadi panjang cerita simaknya itu ternyata pelakunya adalah ledakan di Masjid SMA Negeri di ini ternyata senjata bertuliskan Brenton Taran Welcome to the Hell, diduga terkait simbolisme teror internasional. Nama Brenton Taran dan Alexander Bisonet dikaitkan dengan insiden penembakan masjid di luar negeri. Brenton Taran merupakan sosok teroris yang merupakan warga Australia. Bernama lengkap Brenton Harrison Taran. Ia menembak mati 51 anggota jemaah sholat Jumat di 2 masjid yang berada di Selandia Baru, yakni Al-Nur dan Linwood di Christchurch pada tahun 2019. Kini ia telah dijatuhi hukuman meninggal seumur hidup. Apalagi ini ya. Ya begitulah kira-kira ya. Waduh kok bisa ya? Siapa yang cek pelakunya sih? Kita cek dulu ya. Korbannya ada sekitar 54 orang terluka ya. Iya, ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Kita turut berduka cita kepada para korban. Semoga keluarga yang keluarga korban bisa bersabar menghadapi apa yang terjadi, dan semoga negara kita cepat menyikapi hal ini dan tahu apa motif pelaku dan bisa mengantisipasi
Semoga ini saya khawatirnya gara-gara nonton Edis banyak kebencian ditebarkan karena agama, karena seperti yang saya sampaikan dengan Rudi Yohanes tadi malam, kebencian karena Edis ini memang bisa kita buktikan dengan adanya seperti Kristenfobia yang ada di mana-mana. Kenapa terjadi Kristenfobia? Karena melihat begitu bencinya umat Kristen kepada Islam ketika menonton Edis TV. Edis TV yang berada di luar negeri mengajak orang untuk membenci agama Islam dengan menghina agama Islam, kemudian mengajak kita terpecah belah, sementara orangnya ada di luar negeri dan kita di sini pada akhirnya pecah belah. Edis TV merusak dialog lintas agama yang berusaha seakademis mungkin, ya teman-teman. Di sini kita, siapa terduga pelaku ledakan? Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan terduga pelaku peledakan di SMAN 72 Kelapa Gading Jakarta Utara berusia 17 tahun. Saya mendapat informasi terduga pelaku masih dalam dioperasi, ujar Dasko di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Usia terduga pelaku 17 tahun. Saat dikonfirmasi apakah terduga pelaku merupakan pelajar SMA 72, Dasko enggan menyampaikan keterangan tersebut. Ya, apakah ini orang Islam atau Kristen kita tidak tahu. Yang jelas siapapun pelakunya, apapun agamanya, ini tidak ada kaitannya dengan agama. Kalau kita objektif ya, kecuali dia membawa dalil, belum tentu agamanya yang salah, tetapi bisa jadi dia memahami agama yang salah, baik dia Kristen ataupun Islam. Ya, ingat, semua agama seharusnya mengajarkan kebaikan, tapi memang ada agama-agama tertentu yang berdamai dengan kejahatan. Ya, contoh teman-teman kita Kristen itu memang berdamai dengan orang-orang jahat karena mereka dilarang melawan orang yang jahat kepada mereka. Mereka harus mengasihi orang-orang jahat. Dalilnya mana? Kasihilah musuhmu. Sorry ya, kita lagi tidak menjelek-jelekan agama Kristen, tapi itu dalil tertulis, di mana memang umat Kristen mengajarkan untuk kasih musuh. Tapi kepada saudara kalau marah dihukum. Kalau kepada keluarga, Lukas 14:26, barang siapa tidak membenci ibu bapaknya maka tidak bisa jadi pengikut Yesus. Memang ada, kalau kita normal pasti kita, ya maksudnya kita yang tidak punya Roh Kudus ini ya kan, menurut kita pasti bertanya, loh kok gitu ya, kepada musuh kok kita harus kasihi ya, kok keluarga sendiri marah keras ya, begitu. Nah, itu yang menjadi bahan diskusi selama ini. Kita pengen tahu, mengkonfirmasi pemahamannya seperti apa. Saya menduga siswa ini ingin balas dendam dan bundir. Tadi saya lihat ada 3 jenis bom dan hanya 2 meledak, kata seorang pelajar SMA. Oh nih, kemute. Jadi kita belum tahu nama si pelaku ya. Apakah teman-teman sudah tahu nama pelaku? Apa agamanya teman-teman? Tapi jangan, kita nggak boleh ya, kita umat Islam itu tidak boleh mengeneralisir ya. Ingat, umat Islam tidak diajarkan mengeneralisir. Yang namanya di agama tertentu itu pasti ada segalanya, ada orang-orang jahatnya. Bukan berarti kita simpulkan bahwa memang agamanya yang jahat, kecuali memang ajarannya seperti doktrin interkaitera, doktrin Dum Diversas, bahkan diakui tahun 2023 bertentangan dengan ajaran Katolik, padahal itu Katolik yang keluarkan pada tahun 1914-an ya. Tapi tahun 2023 baru diakui bertentangan dengan Gereja Katolik. Artinya doktrin ini, doktrin discovery ini pernah dianggap sebagai pengajaran yang datang dari Tuhan, karena itu berasal dari Paus yang memiliki dogma infalibilitas, tiba-tiba dibantah tahun 2023. Ini baru salah kaprah. Apakah agama? Ya, ini agama. Kenapa? Karena ini lembaga besar gereja dan juga Paus pemimpin utama yang membawa doktrin. Bahaya memang kalau agama ini datang dari doktrin seperti itu ya. Oke, apapun yang terjadi ya, kita tidak tahu ya, kita baca. Saya tidak tahu nama pelakunya, agama pelakunya, tetapi di sini kita tidak boleh mendahului ya. Kita beda dengan Risuli Lubis ya. Ingat dulu Risuli Lubis, waktu sebuah gereja dibakar dulu, kalau tidak salah itu daerah Manado atau daerah mana itu ya, langsung si Risuli Lubis, ajaran iblis. Tahu-tahu yang ngebakar Oten. Kita nggak boleh gitu. Jangan kita jadikan ini Kristen Oten pengikut Paulus. Tahu-tahu nanti orang Islam. Jangan ya. Kita nggak boleh terburu-buru. Biarkan pihak kepolisian merilis nama, baru kita sebarkan, boleh untuk sebagai pengetahuan dan bahan edukasi. Kita nggak boleh ya. Ya sama dulu gitu juga waktu perusakan makam. Ajarannya iblis, kata si Rina Solikon. Ya, Rina Solikon itu emang sembarangan kalau ngomong. Murtadong abal-abal itu ya kan.
tiba-tiba Oten pelakunya. Kita nggak boleh kayak mereka ya, kita tetap harus menunggu pihak kepolisian merilis nama. Ya, lanjut yang lain ya Bunda Gembala, mungkin itu saja dulu. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ajukan kepada Bunda Gembala. Ingat, Bunda Gembala hanya ingin tahu Tuhanmu berbulu atau tidak, itu saja kok, nggak susah-susah ya, itu saja. Terima kasih. Oke, lanjut. Silahkan kita naikkan ya, kita naikkan Oten ya. Kita tunggu untuk kabar selanjutnya ya. Kita jangan berasumsi dulu ya. Kita serahkan kepada pihak yang berwenang, pihak yang berwajib. Ledakan terjadi pas saat sholat Jumat itu. Yang ini selamat siang, selamat malam. Yang ini selamat malam. Yang ini selamat malam. Hilang. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.